Coba kita lihat bagaimana suku Qainuqa Yahudi dikeluarkan dari Madinah oleh Nabi SAW. Apa sebabnya? Gara-gara ada satu orang sahabiat perempuan Nabi masuk di pasar mereka, belanja di satu pasar, toko perhiasan di Madinah orang Yahudi. Lalu anak-anak muda Yahudi penjaga toko ini godain sahabat ini untuk buka cadarnya, mau lihat wajahnya. Sahabat ini menolak. Akhirnya dua orang ini sepakat, yang satu layanin belanja, yang satu sengaja cari besi tajam dicantolin di baju sahabat ini waktu lagi duduk. Pada saat berdiri sobek bajunya, kelihatan auratnya. Lalu kedua Yahudi ini tertawa-tawa gitu. Ada satu sahabat Nabi lewat, laki-laki lewat, lihat kejadian tersebut, nggak pakai nunggu, dihenuskan pedangnya, ditebas lehernya Yahudi ini. Mati Yahudi tadi yang satu ini sempat lari. Lalu merapor, teriak, ini di pasar orang Yahudi nih, tengah-tengah orang kafir. Lalu orang Yahudi satu pasar datang ngeroyokin sahabat sampai terbunuh. Sahabiat tadi perempuan ini sempat pulang melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadiannya begini. Kira-kira apa perilaku Nabi SAW? Utus delegasi ke sana. Nabi SAW langsung mengumpulkan sahabat karena wanita yang cerita ini seorang sahabat yang mulia, memang terkenal orangnya terpercaya, terkenal di kalangan para sahabat, bukan orang yang suka bohong. Maka Nabi SAW bentuk pasukan langsung mengepung benteng suku Qainuqa yang waktu itu jumlahnya mereka ribuan orang, gitu kan. Prajurit perangnya saja kalau tidak salah 600 atau 700 orang yang siap perang. Mereka punya benteng yang di dalam benteng itu ada perkebunan, ada peternakan, cukup kalau lagi dikepung oleh musuh cukup tinggal 2 bulan. Mereka nggak keluar pun sudah cukup perbekalannya di dalam situ. Ya, selama 2 bulan, benteng yang sangat besar. Nabi SAW kepung selama 40 hari. Nabi minta SAW, serahkan kepada kami pembunuhnya si muslim. Bukan kalian, pembunuhnya saja, kami akan hukum. Kenapa dia berani membunuh si muslim tadi? Gitu kan. Mereka tidak mau serahkan, maka Nabi SAW kepung pada saat itu, setelah sebulan, tepatnya 43 hari ya, dikepung oleh Nabi SAW, maka mereka ketakutan, lalu mereka pun menyerah di bawah hukum Nabi SAW. Lalu Nabi SAW usir mereka keluar dari Madinah. Karena memang sudah jelas mencoreng kehormatan Islam. Kalau anda pernah dengar seorang Khalifah Abbasi bernama Mu'tasim. Mu'tasim rahimahullah punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi ada satu kisah yang tidak terlupakan dari Mu'tasim ini. Beliau kalau tidak salah wafat tahun 227 Hijriah. Jadi di awal-awal ya. Karena dinasti Abbasi ini berdiri dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Ini di tengah-tengah, fase tengah-tengah 200 ya. Tahun 200-an gitu kan, Hijriah tadi, 227-an. Mu'tasim ini pernah didatangi oleh satu orang pakai keledai, seorang muslim dari wilayah Persia, jauh sekali. Mohon maaf, dari wilayah perbatasan muslim sama Romawi, dari negeri Syam. Jauh datang, naik kuda, jauh-jauh ya, datang ke Irak, ke ibu kota Abbasiyah. Lalu dia cerita pada saat dia masuk, dia minta izin dan diizinkan masuk. Dia bilang, ada berita penting wahai Amir Mu'minin. Kata Amir Mu'minin, ada apa? Dia bilang, saya ini datang, sudah perjalanan hampir sebulan menggunakan keledai saya ini. Dan saya datang hanya ada satu masalah wahai Amir Mu'minin. Kata Mu'tasim, apa itu? Masalahmu apa? Dia bilang, saya datang ke sini karena sebulan yang lalu langsung saya ambil tali gangan keledai saya dan saya menuju kepada anda karena di perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi ada seorang muslimah yang ditarik jilbabnya, lalu tidak ada yang bisa bantu karena di situ tidak ada pasukan yang anda taruh. Saya kebetulan lewat, saya sendirian dan banyak sekali pasukan prajurit Romawi yang mengerumuni sahabat perempuan tersebut, dan perempuan itu mengucapkan kalimat wa mu'tasima. Artinya, hai Mu'tasim tolong saya. Hai Mu'tasim tolong saya. Maka saya datang mengantar kalimat wanita itu kepada anda wahai Amir Mu'minin. Anda tahu apa yang Mu'tasim lakukan? Dia tulis surat, dia panggil sekretarisnya kalau kita sekarang ya. Tulis sekarang. Dari Amir Mu'minin Mu'tasim kepada anjingnya Romawi. Raja Romawi dikirimkan Kaisar. Kalau kau tidak mengutus kepada saya prajuritmu yang telah mengganggu seorang muslimah di perbatasanku dengan kamu, maka aku akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Artinya saking banyaknya dia mau kirim pasukan nih, awal pasukan di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Waktu tiba surat Mu'tasim di tangannya Kaisar, ya,
Raja Romawi ketakutan dia. Siapa yang mengganggu Raja Muslim nih? Suruh tangkap tuh. Disuruh tangkap lalu diserahkan kepada Mu'tasim. Bagaimana kemuliaan Islam pada saat itu? Kisah yang lain Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz terkenal menjadi khalifah tahun 99 sampai 101. 2 tahun saja tapi luar biasa keadilannya. Di tahun pertama beliau menjadi khalifah, banyak sekali orang menerima, berkumpul orang yang butuh zakat. Sampai-sampai beliau mengumpulkan zakat para pejabat-pejabat negara waktu itu dan dikeluarkan kepada orang fakir miskin. Di tahun kedua, tidak ada lagi orang yang datang mau menerima zakat. Bahkan sampai orang-orang yang Umar bin Abdul Aziz dikirim sama Umar, dikumpulkan banyak sekali karena tahun lalu banyak orang yang butuh zakat dan kekurangan. Tahun depannya, tahun kedua di mana beliau meninggal tahun 101 Hijriah, nggak ada lagi orang yang datang minta zakat, satu pun tidak ada. Sampai Umar bin Abdul Aziz bilang, mana yang tahun lalu miskin-miskin nih? Kata pengawalnya, kami nggak tahu Amir Mukminin. Coba cari tahu, dicari tahu. Didatangin rumah-rumah mereka, ditahu, diketukin. Ini ada zakat dari Mukminin. Kata mereka yang tahun lalu miskin, kami sudah bukan lagi mustahik. Kami udah nggak layak terima zakat. Kami sudah mampu. Jadi dalam 1 tahun memimpin itu luar biasa. Bisa menghilangkan orang miskin, nggak ada lagi yang mau terima zakat. Dan bagaimana kejujuran umat Islam pada saat itu diantarkan zakat, dia bilang saya nggak mampu, saya sudah mampu, saya nggak layak terima ini, bukan mustahik, gitu kan. Tapi yang ingin saya titik beratkan di sini, di tahun 1 tahun pertama berjalannya masa khilafahnya Umar bin Aziz, beliau sempat menulis surat ke Raja Romawi juga. Kasusnya sama berhadapan dengan Kaisar Romawi. Tapi ini berbeda dengan Mu'tasim, karena Umar bin Aziz sebelum Mu'tasim jauh. Mu'tasim tahun 227 tadi, sementara Umar bin Aziz meninggal tahun 101 Hijriah, gitu kan. 126 tahun bedanya. Tapi hampir mirip kisahnya. Umar bin Abdul Aziz lalu mengirim surat ke Kaisar untuk mengajak masuk Islam. Ajak masuk Islam. Tulis dari Amir Mukminin Umar bin Aziz kepada yang terhormat Raja Agung Kaisar Romawi. Kami mengajak anda untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam itu begini dirincikan semua. Kalau anda menolak, anda wajib bayar jizyah, upeti. Kalau anda nolak, maka berarti kami akan memerangi anda. Diterimalah surat tersebut di tangan Kaisar. Maka Kaisar pun memilih untuk memberikan upeti. Belum bisa masuk Islam, juga tidak mau berperang. Lalu kesepakatan upeti sudah dengan jumlah tertentu, tahun depan akan dibayar. Tahun depannya, tahun pas meninggalnya Umar bin Aziz ini, tahun 101 Hijriah, sempat beliau mengutus utusannya untuk datang ke Kaisar mengambil upeti yang sudah disepakati, jizyah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shagirun. Jadi kalau mereka nolak Islam, orang-orang kafir tuh ambil dari mereka upeti secara paksa. Upetinya harus diambil dari mereka karena mereka menolak kebenaran Islam, gitu kan? Walaupun mereka dalam keadaan terhina, ambil upeti itu. Bukan masalah rampasan harta, bukan, karena mereka menolak kebenaran agama Islam. Kalau mereka nolak juga upeti, baru diperangin. Tahun kedua tahun kedua khilafahnya Umar bin Aziz, dan ini tahun kedua dari juga pengutusan tadi, tahun pertama dari permintaan upeti. Karena setelah setahun berkhilafah baru beliau kirim surat, berarti tahun depannya setahun setelah surat itu baru dia utus orang untuk mengambil upeti tersebut. Begitu tiba di tempat tadi Kaisar ini, diberikanlah suratnya Umar bin Aziz yang terhormat dari Amir Mukminin Umar bin Aziz kepada yang terhormat Kaisar Rum, kami mengingatkan anda untuk membayar upeti yang telah disepakati jizyah tahun lalu. Begitu diterima oleh Kaisar, dikatakan kumpulkan, berikan kepada Raja Saleh. Waktu itu kebetulan Umar bin Aziz ini diberikan julukan oleh raja-raja tetangga-tetangganya dari Kaisar dan juga dari raja-raja Persia. Itu diberikan julukan Raja Saleh, raja yang sangat soleh, artinya sangat baik. Kata Kaisar Romawi, berikan apa upetinya Raja Saleh. Kata yang mengumpulkan, yang sedang menunggu ini utusan Umar bin Aziz, waktu saya lagi menunggu dikumpulin upeti tersebut, tiba-tiba dia bilang, saya mendengar ada suara Al-Quran di tengah-tengah istananya Kaisar nih, tapi samar-samar. Cuman saya tahu itu Al-Quran. Mungkin kalau antum biasa dengar Quran, walaupun jarak jauh, biasanya kita tahu, oh ini suara Quran nih, gitu. Dia bilang saya dengar suara itu. Lalu kemudian saya telusurin suara itu, gang demi gang, turun tangga, sampai saya dapatkan suara itu ternyata ada di bawah istananya Kaisar Romawi ini. Dan di sana ternyata di bawah
istananya Kaisar ini ada penjara-penjara khusus untuk orang-orang tertentu, dan di situ ada satu orang yang buta matanya sedang mengaduk adonan roti. Dia putar terus mengaduk adonan roti dan dia buta sambil mengaji. Utusan Umar bin Aziz bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utusan Umar bin Aziz kaget, kenapa ada orang Islam di sini? Yang diberikan salam juga yang buta matanya juga kaget. Belum pernah ada yang memberikan salam kepada dia, sudah lama ini, gitu kan? Sudah tahunan. Lalu utusan Umar bin Aziz bertanya, siapa anda ini? Kata dia, yang buta matanya lagi adun roti tadi, saya salah satu mujahid yang diutus oleh Khalifah Muslim Abbasi, Umawi, yang saya dikirim ke sini 10 tahun lalu. Kemudian teman-teman saya, kami semua tertangkap, teman-teman saya semua dibunuh, ya, dan saya sendiri yang tidak dibunuh, lalu mata saya dibutahkan. Kemudian saya dipenjara di sini, di bawah istana ini. Ya, kerja saya cuma disuruh adunan roti ini. Ya, daripada saya tunggu kosong, saya sambil mengaji. Utusan Umar bin Aziz waktu dengar itu nangis. Ada muslim disiksa oleh Kaisar, nggak masuk di akal nih. Dia berdiri, dia bilang, baiklah saudaraku, tunggu sebentar, urusanmu sebentar lagi selesai. Cuma begitu saja. Dia keluar, lalu ketemu sama Kaisar, dia nggak senyum sama sekali. Kaisar sudah mulai bingung, ada apa ini sebenarnya, gitu kan? Lalu pulanglah, ya. Orang ini membawa putih ke Damaskus, ibu kota Syria, waktu itu ibu kotanya dinasti Umayyah. Pas tiba di Damaskus, Umar bin Aziz mengatakan, sudah selesai urusan dengan Kaisar? Kata yang utusannya Umar ini, iya sudah selesai. Tapi ada berita lebih penting daripada upeti ini, Amir Mu'minin. Kata dia, apa itu? Kata Umar, apa itu? Kata orang yang tadi ini, yang datang dari istana Kaisar, mengatakan, anda tahu Amir Mu'minin, tadi waktu saya lagi nunggu untuk membungkus, disiapkan upeti ini, saya dengar ada suara tilawah Al-Quran di tengah-tengah istananya Kaisar. Lalu saya telusurin suara itu lorong demi lorong, tangga demi tangga, sampai saya turun ke bawah dan saya temukan di bawah itu ada seorang mujahid yang dikirim 10 tahun lalu untuk menyerang wilayah Romawi. Semua teman-temannya dibunuh kecuali dia, dan matanya dibutakan dan sekarang dijadikan sebagai budak untuk mengaduk adonan roti. Tahu waktu mendengar berita ini apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz dari singgasananya turun ke bawah, duduk ke lantai, lalu menangis dan berkata, ya gulam, sekretarisnya dipanggil, tulis sekarang dari Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz kepada anjingnya Romawi. Kalau kau tidak minta maaf kepada muslim yang telah dibutakan matanya oleh pasukanmu di bawah istanamu, dan engkau menggunakan atau memberikan kepada dia jubahmu yang terbaik, pakaiannya raja yang terbaik, Kaisar, lalu kau utus dia kepadaku, kecuali saya akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Selalu ancamannya sama. Pasukan tidak main-main akan datang kepada kamu. Bawa sekarang surat saya ini. Baru balik bawa jizyah, kembali lagi ke wilayah Romawi. Pas tiba di wilayah Romawi, Kaisarnya kaget, kenapa kau kembali? Dia bilang, ini ada surat dari Amir Mu'minin. Waktu dibaca, kaget Kaisar ini. Dia bilang sama penasihatnya, mana ini orang muslim yang dibutain matanya? Saya nggak pernah tahu. Ternyata memang Kaisar ini orang baru. Ini dari Kaisar yang sebelumnya disiksa dan dia tidak pernah tahu di bawah itu ada penjara. Dikeluarkan ternyata betul. Lalu dia pun melepaskan jubahnya, dipakaikan ke badannya orang muslim ini, kemudian diberikan wangi-wangian, lalu disampaikan minta maaf kepada Umar bin Aziz untuk diberikan ke sana. Seperti permintaan Umar bin Aziz sebagai raja waktu itu. Gak lama kemudian waktu mereka sudah mau keluar, ternyata Kaisar menangis. Lalu bertanya utusan Umar bin Aziz, kenapa anda menangis? Dia bilang, telah sampai kepada saya berita Raja Soleh meninggal dunia. Umar bin Aziz, raja kalian meninggal dunia. Dia menangis karena dia merasa kehilangan ada Raja Soleh, ada orang raja yang dia hormatin dan dia kagumin. Kaisar kagum dengan dia, gitu kan? Seperti itu. Lalu si utusan Umar bin Aziz mengatakan, apakah anda akan tetap mengizinkan kami pergi setelah Raja Soleh meninggal? Dia bilang, Romawi mengatakan dalam kisah ini, saya tidak mungkin mentaati Raja Soleh selama dia hidup lalu saya melanggarnya pada saat dia meninggal. Pulanglah dan tetap bawa apa yang dia minta ini. Lalu pulanglah dua orang muslim ini dalam kondisi mulia, mulia jalan. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya,